dengan Lilin Joy karena kita juga mau bersukacita. Karena Natal udah mau dekat, Kak. Wah, betul banget. Artinya janji Tuhan semakin dekat digenapi bahwa kelahiran Tuhan Yesus semakin dekat, Kak. Tinggal Bentar lagi. Nah, karena itu kita juga minggu ini mau bersukacita dengan menyanyikan lagu Tiga Lilin. Yuk. Tiga lilin kita nyalakan karena kita pun mendengar Yerusalem membawa damai besar. Sekali lagi ya. Tiga lilin kita nyalakan karena kita pun mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa damai besar. Nah, adik-adik, karena hari ini hari Minggu yang ceria, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuji kasih setia Tuhan. Yuk kita semua nyanyi, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau begitu setia kepada kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami bisa bersikap dengan baik. Tolong kami agar kami hormat kepadamu dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Biar, hari ini kan kita masuk Minggu Sukacita. Karena itu kita juga dengan penuh sukacita mau menceritakannya ke orang lain, Kak. Caranya gimana tuh, Kak? Misalnya, kita harus selalu berbuat baik setiap hari, Kak, dimanapun kita berada. Karena itu sebagai anak sekolah minggu, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu sebagai janji kita. Aku anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Selamatku dan Dia penebusku. Ku berjanji tetap cari murid-Nya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku. Kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Terlebih dahulu. Nah, adik-adik dalam seminggu ini pernah nggak sih nggak melakukan kesalahan? Nah, mungkin sih, Kak,
Nggak mungkin ya Kak Iya, ya? pasti kita walaupun nggak sengaja kadang tiba-tiba kita udah berbuat salah, Kak. Betul. Kadang kita mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti adik kita. Kita suka nyuruh-nyuruh adik kita tanpa tahu dia sedang ngapain. Suka nyuruh-nyuruh atau kita membantah orang tua mungkin ya Kak ya. Iya, betul. Nah, oleh karena itu adik-adik Kakak menghadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Menyesal ya. Setelah itu kita berdoa pengakuan dosa. Mari. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarku selalu turut kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan Tuhan. Kami menjadi anak yang mungkin suka membantah orang tua, kami menjadi anak yang suka marah-marah, ataupun banyak lagi yang kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami ketika menyadari Tuhan sudah mengampuni kami, biarlah kami semakin hari menjadi anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kami, dan juga kami boleh menyayangi adik kakak kami dan keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan lagi kali ya. Nggak sabar nih kayaknya. Iya ya. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab lagi. Kira-kira tentang apa ya? Cluenya nih, tokoh ini dia tahu tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi dia nggak cuman dia mau cerita ke orang lain bahwa Tuhan itu sungguh baik kepada dia. Nah, kita mau belajar dari tokoh ini, tapi sebelumnya kita mau sama-sama menyanyikan pujian. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Yuk adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami juga mengucap syukur kami boleh bersama-sama bertemu dengan teman-teman kami lewat ibadah online hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karita. Biarlah kiranya Engkau yang membimbing kami supaya kami boleh belajar, terutama Engkau juga memampukan kami untuk menarik nilai dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Karita yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Karita. Oke, terima kasih Kak Nopi, terima kasih Kak Biar. Halo,
Oke deh, kita hari ini mau membaca firman Tuhan dengan tema kita adalah berbagi berita sukacita. Siapa sih yang berbagi sukacita pada hari ini firman Tuhannya? Yuk kita sama-sama buka kitab kita dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Sudah kan ya? Oke, Karita mau minta bantuan sama adik-adik yang Karita sebut namanya ya. Yang pertama Samuel. Karita butuh bantuan Samuel untuk membaca Lukas 1 ayat 39 sampai 40. Lalu Josh Nolan. Josh Nolan itu ayat 41 sampai 42. Lalu Cinta. Cinta itu lalu Shelomita 45 sampai 46. Lalu Kristalin ayat 47 sampai 48. Lalu Ana Gracia ayat 49 sampai 50. Felicia Gabrin 51 sampai 52. Tomiko 53 sampai 54 dan Karita akan membaca ayat Alkitabnya di ayat 55 sampai 56. Oke, sudah siap semuanya untuk membaca firman Tuhan hari ini? Sudah semua dibuka dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56? Oke, yuk Samuel, dimulai dari Samuel ayat 39 sampai 40. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Lanjut, Cinta. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Josh Nolan. Ayat 40. Halo. Aduh. Lonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau, ya berkatilah buah rahimmu." Selanjutnya Shelomita. (45) kan, Kak? Iya, 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan." 47, 48. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lanjut, Ana Gracia 49-50. Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun. Ini masuk pindah. Felicia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Tomiko. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu
pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Oke, pertanyaan sebelum Karita bercerita, Karita mau bertanya dulu sama adik-adik. Hal sukacita apa yang kamu alami dalam 1 minggu ini? Karena kan kita tadi temanya kita ini tadi berbagi berita sukacita. Nah, Karita pengen adik-adik itu berbagi dong 1 atau 2 adik-anak yang mau berbagi hari ini tentang sukacita yang dialami dalam 1 minggu. Halo? Ada yang mau berbagi berita sukacita? Yang Siapa? Vanuel. Vanuel, ada yang mau diceritakan, Vanuel, berita sukacita hari ini? Oke. Yohana? Enggak ada. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam pertanyaan kedua. Joseph Aldio. Halo? Ada yang namanya Joseph? Joseph Aldio? Halo? Halo, Kak. Iya, Joseph. Joseph, ada nggak yang mau cerita sukacita yang Joseph ingin ceritakan hari ini? Kan udah selesai PTS. Iya. Itu salah satu sukacitanya. Terus bisa pergi sama hari libur, hari Sabtu kemarin pergi sama mama, sama papa, sama kakak. Terus bisa bareng, itu sukacita, Kak. Oke, pergi bareng bersama dan bisa menyelesaikan PTS dengan baik itu Joseph ya. Joseph, Karita mau bertanya, pernah nggak Joseph itu enggan untuk berbagi sukacita, Joseph? Mungkin pernah ya, Kak, tapi jarang, nggak terlalu keingat. Karena apa biasanya kamu enggan berbagi sukacita? Karena mungkin akunya juga lagi nggak sukacita atau orangnya nggak tahu juga sih, Kak. Kita pengen satu lagi sama anak, Karita mau tanya sama anak yang cewek deh. Siapa ya anak cewek ya? Siapa ya? Shelin. Shelin kelas 5. Hai Shelin. Halo Shelin. Oke. Princess. Nggak ada. Oke, yang hidup aja. Sasha. Hai Sasha. Selamat pagi Sasha. Halo, Kak. Hai Sasha. Sasha, Karita mau tanya, Sasha itu seminggu ini mengalami hal yang membuat kamu gembira nggak? Sukacita nggak? Boleh berbagi dengan kita-kita? Bingung. Oke deh. Oke, jadi kalau Shalop minta pernah nggak? Aku nggak mau deh berbagi sukacita. Pernah nggak? Aku senang karena apa? Pernah nggak sih, Sya?
Ya giliran aku masuk HP ini ikutan masuk mah. Nggak pernah ya. Oke deh, terima kasih Syasha. Oke. Nah, hari ini kita tadi yuk di mute dulu yuk suaranya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini tadi kita sudah membaca firman Tuhan kita tuh bercerita tentang Maria ya. Seperti kita sudah tahu, Maria itu didatangi oleh malaikat Gabriel, terus malaikat Gabriel itu memberitakan kabar sukacita kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang bayi ya yang nantinya akan menjadi juru selamat. Padahal waktu itu Maria itu seorang yang wanita muda yang belum nikah, dia masih memiliki tunangan bernama Yusuf. Tapi karena kasih untuk menjadi seorang wanita yang akan menjadi ibunya Yesus. Pada awalnya itu sebuah beban itu ya, pergumulan buat Maria ya, karena waktu minggu lalu kita sudah mendengar kenapa Maria itu merupakan sebuah pergumulan karena pada zaman itu kalau misalnya ada wanita yang belum menikah tapi sudah mengandung, maka akan memperoleh hukuman kan, dan hukumannya itu berat gitu. Nah, tetapi karena Gabriel, malaikat Tuhan itu meneguhkan Maria bahwa itu adalah anak yang dikandungnya itu adalah anak dari Roh Kudus yang akan nantinya menjadi juru selamat, maka dia sangat berbahagia. Lalu dia juga malaikat Gabriel juga memberitakan bahwa saudaranya yang bernama Elizabeth juga sedang pergilah Maria ke Yehuda untuk menemui Elizabeth saudaranya itu. Ya, dia pergi ke Yehuda. Nah, kita mau lihat siapakah Elizabeth itu. Yang pasti dia adalah kerabat ya, saudaranya Maria. Lalu dia itu adalah istri seorang imam bernama Zakaria. Nah, dia itu sedang mengandung ya, seperti yang dikatakan malaikat kepada Maria, sedang mengandung seorang anak Yohanes Pembaptis. Nah, ketika sudah sampai di rumahnya si Elizabeth, bertemu dengan Elizabeth, baru menyapa langsung bayi yang dikandung oleh Elizabeth ini. Di situ kita tadi baca melonjak kegirangan. Karena melonjak kegirangan, lalu Elizabeth juga dengan bersukacita menyambut si Maria. Lalu Elizabeth berkata, berbahagialah karena dia sudah menjadi seorang ibu yang akan menjadi seorang juru selamat. Jadi ibunya juru selamat, katanya seperti itu. Dan dia juga sangat berbahagia karena dikunjungi oleh ibunya Tuhan. Nah, padahal kan si Maria ini belum berbagi sukacita. Wah, yang tadinya Marianya itu dia tetapi lebih berbahagia lagi ketika mendengar perkataan dari si Elizabeth bahwa dia akan disebut wanita yang berbahagia karena menjadi ibunya Tuhan. Nah, adik-adik, di sini di ayat yang tadi kita melihat di ayatnya yang ke-46 di situ Maria berbagi sukacitanya, siapakah aku ini, ya kan? Tapi dikasih sebuah anugerah yang begitu besar, ya kan? Di situ dia disebutkan ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, menurunkan orang-orang yang berkuasa dan yang lain-lain. Itu nyanyian pujian dari ibunya Tuhan Yesus, Maria gitu. Dia memberitakan kabar sukacita dengan setelah 3 bulan Maria kembali ke kota asalnya. Nah, adik-adik kita mau lihat
Beginilah kabar sukacita yang berita kabar sukacita yang akhirnya sampai ke Elizabeth, di mana pertama adalah malaikat yang membawa kabar sukacita, lalu Maria membawa kabar sukacita itu kepada Elizabeth, dan Elizabeth juga menceritakan rasa sukacita yang dirasakan olehnya dan anak yang ada dalam kandungannya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau Maria saja dengan pergumulannya, dia mau memberitakan kabar sukacita kepada Elizabeth dan kepada dengan kita semua ini yang sudah tertulis dalam Alkitab. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berbagi kabar sukacita kepada orang-orang? Walaupun kabar sukacitanya mungkin orang anggap itu adalah sebuah kabar sukacita yang receh, gitu kan? Lalu bagaimana kita menyampaikan seperti apa seharusnya yang kita kabarkan kepada orang-orang. Ya, yang harus kita lakukan adalah berbagi kabar sukacita tentang apa yang telah diperbuat oleh Allah kepada kita. Bagaimanakah caranya? Yaitu datanglah ke dalam komunitas. Adik-adik tahu komunitas itu apa? Komunitas itu dalam sebuah perkumpulan apa misalnya sebuah pertemanan di dalam komplek, di kampung sebelah, ya kan, kita nggak tahu kompleks sebelah. Nah, makanya itu datanglah ke dalam sebuah komunitas. Setelah kita datang ke dalam komunitas, terus apa yang harus kita lakukan? Yaitu berceritalah tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Berbagilah rasa sukacita kepada teman-temanmu tentang apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Banyak sekali, misalnya kayak tadi Joseph, kesempatan yang luar biasa ketika dia bisa pergi bersama papa dan mama dan juga kakaknya. Mungkin itu jarang dilakukan sama keluarga mereka gitu kan, Joseph dan keluarga. Tetapi buat Joseph itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat berarti, yang jarang banget gitu. Mungkin buat adik-adik yang lain, itu mah pergi sama papa mama, sama kakak dan adikku itu hal yang biasa. Tetapi buat Joseph ini adalah anugerah Tuhan buat kami semua, sehingga kami bisa. Kedua, Kak, aku nggak bisa bercerita. Apa yang harus aku lakukan untuk berbagi cerita sukacita kepada teman-temanku? Adik-adik bisa menyanyikan pujian, ya kan? Menyanyikan pujian, bernyanyilah. Mungkin adik-adik bisa memiliki suara bagus, adik-adik bisa mengikuti paduan suara, atau misalnya bernyanyi di gereja atau bernyanyi di sekolah ketika ada kebaktian, ya kan? Bernyanyilah semua orang tentang apa, sukacita apa yang adik-adik rasakan. Kemudian dengan cara apa lagi, Kak, aku bisa berbagi sukacita kepada teman-temanku? Misalnya adik-adik jago menulis, jago mengarang. Apalagi di zaman sekarang ya adik-adik, banyak sekali kan media-media yang bisa kita pakai untuk kita menulis. Misalnya apa? Blog, ya kan? Siapa di sini yang punya blog? Kita bisa, kalau adik-adik malas menulis pakai tangan, menulis jari, adik-adik bisa mengetik di dalam blog dan itu bisa dibaca oleh semua orang. Menuliskan apa yang adik-adik rasakan, berkat Tuhan yang adik-adik alami pada hari itu. Itulah bisa adik-adik tuliskan di dalam blog adik-adik. Apalagi Wattpad ya, itu ada aplikasi. Itu adik-adik bisa menulis di situ semua orang. Apalagi adik-adik, mungkin adik-adik Karita ingat pengalamannya Karita. Waktu itu Karita bertemu dengan seseorang, terus seseorang ini jago banget menggambar, jago banget dia menggambar. Lalu dia mulai menggambar Karita. Terus dia bilang begini, kamu tahu nggak, Karita, kalau kamu itu sangat cantik sekali. Nah, sambil dia menggambar,
Karita bilang, "Enggak, Kak, aku nggak diciptakan aku nggak diciptakan Tuhan sempurna, aku nggak cantik." Kata kata Karita gitu. "Kalau saya cantik nggak mungkin, Kak, aku tuh suka dibully dari sejak kecil." Karita bilang begitu. Lalu dia bilang begini, "Apa yang dilihat manusia itu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kamu indah akan terjadi di dalam hidupmu." Katanya seperti itu. Seperti Tuhan juga seperti Tuhan juga sudah mengubah hidupku. Dia menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Tuhan sehingga dia menjadi seseorang yang bersukacita, dan sukacita yang dia rasakan dia bagi kepada Kak Rita dan kepada orang-orang. Nah, kalau adik-adik punya bakat misalnya seperti melukis, adik-adik juga kepada orang lain melalui lukisannya kalian gitulah, seperti apa yang dilakukan oleh temannya Karita. Nah, tujuannya supaya apa sih kita memberitakan sukacita kepada orang-orang yang lain, memberitakan sukacita yang kita rasakan karena kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita? Yaitu karena membagikan kabar sukacita itu tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu itu bisa saling menguatkan dan menumbuhkan. Ada teman kalian, kita kan nggak pernah tahu ya, kita bertemu dengan teman kita yang kelihatannya ceria, ternyata di dalam hatinya dia lagi bersedih. Tapi ketika kita bercerita tentang sukacita kita yang kita rasakan ketika kita bersama Tuhan, wah itu dia bisa menjadi kuat, dia menjadi memperoleh harapan dan menguatkan dan meneguhkan bahwa Tuhan juga akan menolong dia seperti Tuhan juga menolong kalian. Nah, adik-adik, pada hari ini seperti tadi kita sudah tahu bahwa tema kita adalah berbagi sukacita. Yuk, mulai dari sekarang yang tadinya ragu-ragu untuk berbagi sukacita kepada teman-temannya karena tidak tahu bagaimana caranya, mulai dari sekarang yuk kita coba, kita berbagi sukacita dengan berbagai cara. Bisa bercerita, bisa melalui talenta yang kalian miliki, misalnya talenta kalian itu bernyanyi, melukis, ya kan? Menulis. Yuk sama-sama kita berbagi sukacita sehingga semua orang di dunia ini juga merasakan sukacita yang Tuhan lakukan buat seluruh manusia yang ada di bumi ini. Bahwa dia datang untuk menjadi juru selamat semua orang. Nah, yuk kita berdoa. Kita berdoa. Dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami diteguhkan kembali untuk kami untuk tidak segan-segan, tidak malu-malu ya Tuhan untuk berbagi sukacita dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami. Karena ya Tuhan, kabar sukacita walaupun itu mungkin dianggap orang sebuah kabar sukacita yang remeh, tetapi ya Tuhan, buat kami itu adalah kabar sukacita. Kabar sukacita ini yang kami rasakan ya Tuhan bisa membawa harapan dan memberikan peneguhan kepada orang-orang yang sedang bersedih ya Tuhan karena kehilangan harapan. Tuhan, biarlah Engkau terus pakai kami, hidup kami menjadi berkat buat orang lain ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan dan ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Kak. Bahwa dari tokoh Alkitab ini kita juga mau belajar untuk selalu memberitakan sukacita kita kepada orang lain, Kak. Walaupun mungkin kesannya sederhana banget sukacita yang kita rasakan. Tapi di balik itu kita sedang menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Ku Suka.
suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, adik-adik, saat ini kita mau ada 2 cara ya Kak ya. Iya, Yang pertama, adik-adik bisa transfer, bisa dibantu minta tolong mama papanya ya, atau kalau adik-adik bisa transfer sendiri boleh ke nomor yang akan tertera di layar nanti. Terus cara yang kedua itu seperti apa Kak? Caranya adik-adik bisa siapkan amplop, nanti masukkan uang persembahannya dalam amplop, dikasih tulisan bahwa itu untuk persembahan sekolah minggu tanggal berapa. Kemudian adik-adik bisa mungkin datang drive thru ya adik-adik, jangan lama-lama di gerejanya, cuma untuk naruh persembahan aja, di betul. kotaknya. Kotanya ada di mana tuh Kak? Ada di depan gereja deket ruang satpam security. Nah selain itu apabila adik-adik transfer tadi Kak, ada kodenya Kak, Wah, ada yaitu kodenya. 007 ya. Oke, nah kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kami dan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan itu merupakan wujud ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna menjadi perluasan kerajaan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Biar, kita ada aktivitas nggak minggu ini Kak? Wah, tentunya ada dong. Ada. Apa ya aktivitas kita untuk minggu ini ya? Nanti adik-adik bisa lihat ada di layar gadget adik-adik. Nah, seperti itu. Adik-adik bisa buat sesuai dengan instruksi. Lalu, karena kita masih belum bisa ketemu nih Kak Wiar ya, mau kita share-nya lewat grup WhatsApp kelas mas. Boleh? Ya. Oke. Nah, selain Kak, itu Kak, blur, Kak. setiap hari kita harus tetap rajin belajar firman Tuhan. Kenapa sih? Melalui saat teduh. Kenapa harus seperti itu Kak? Supaya kita semakin mengenal Tuhan, semakin tahu kebaikan Tuhan, dan seperti tadi Kak, kita jadi punya apa yang akan kita ceritakan kepada teman-teman kita. Nah, karena itu Kakak juga nanti akan nampilkan di grup kelas masing-masing renungan saat teduh untuk adik-adik ya. Jangan lupa dikerjakan, dibaca. Iya. Oke. Ya, kita akan melihat video Natal ya. Berikut ini. Dikasih jeda dulu deh. Udah ada di situ.
Nah, adik-adik, kita udah lihat tadi ya ada pengumumannya tentang ibadah Natal kita walaupun masih tetap online ya, Kak. Iya, tetap ada ibadah Natal tentunya. Ingat ya. tanggal berapa, Kak? Natal kita? Tanggal 20. Ada jamnya khusus untuk kelas masing-masing. Nah, untuk adik-adik kelas bermain, nanti seperti biasa tetap akan lewat YouTube. Nanti adik kelas 3 dan 8 ada link Zoom-nya yang akan dibagikan mendekati hari H ya, Kak ya. Dicatat ya adik-adik, tanggal 26. Oke. Wah, semakin semangat ya, Kak, karena Betul. udah makin dekat. Iya, tentunya seperti itu. Nah, adik-adik saat ini kita sudah akan mengakhiri ibadah kita. Ya, kita mau mohon berkat kepada Tuhan dan kita nanti akan Yuk, mari kita nyanyikan Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami ibadah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman juga yang boleh mengingatkan kami agar kami terus membagi sukacita kami oleh karena Tuhan baik kepada kami dan biarlah kami bisa membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melalui kehidupan kami di minggu-minggu berikutnya ya Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Ku berterima kasih. Amin. Adik-adik seperti biasa kita jangan leave dulu karena kita mau ada sesi foto bersama. Jangan lupa kameranya dihidupkan semuanya ya. Samuel, Pitop, Azarel, ayo nyalain semua kameranya ya. Edgar kelas 7, Kristen, Shalom, Matthew, oh banyak ya Kak. Ayo buka dulu semua kameranya ya. Iya. Aku udah buka kamera. Jovanita, ayo buka kameranya. Udah semua Kak? Siap-siap ya adik-adik ya. Semuanya freeze biar nggak blue. Kak. Apa aja, bebas. Bebas ya. Betul. Nggak kelihatan sebentar. Oh, nggak kelihatan. Nah. Biarkan. Dah? Tunggu ya adik-adik ya.
Siap ya adik-adik ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Iya, sekali lagi ya. 3, 2, 2,5. 2, 3/4. 3. Sekali lagi ya Kak ya. Oke. Hah? Ya. Oke, dihitung lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sudah. Oke, selamat Ya, hari selamat Minggu hari Minggu semuanya. Minggu depan lagi ya. Selamat hari Minggu, Kak.